Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum Ini mau warahmatullahi nanya. wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, senang rasanya di pagi yang berbahagia ini saya dapat menyapa Anda pada program acara Bekal Muslim. Dan insya Allah pada pagi ini saya akan merespon pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah masuk ke meja redaksi kami ataupun secara live yang ditanyakan melalui layanan telepon yang telah tertera di layar televisi Anda. Sebelum saya merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya juga merasa perlu untuk menyapa para pendengar di Radio Amuba di Pangkal Pinang serta Radio Ismail FM Bekasi. Semoga pagi Anda yang cerah ini senantiasa dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu kehadiran 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bukan hal yang biasa bagi umat Islam. Ini adalah satu hal yang sangat spesial. Sepatutnya kita berbenah dan menyiapkan segala potensi yang kita miliki untuk mengisi waktu-waktu setiap detik yang kita lalui di 10 hari bulan Ramadan ini. Terutama di malam harinya, mengingat pada malam-malam inilah Lailatul Qadar itu akan hadir. Suatu momentum yang sangat istimewa. Terlalu merugi, terlalu besar kerugian kita tatkala kita membiarkan kesempatan tersebut berlalu. Satu kali sholat yang Anda tunaikan di Lailatul Qadar, pahalanya lebih dari bila Anda sholat selama 1000 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Karena Allah SWT dengan jelas telah menyatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik dibanding 1000 bulan. Siapakah dari Anda yang mampu dan kuasa untuk sholat, berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan ibadah yang lainnya selama 1000 bulan? Minimal 83 tahun. Terbayang oleh Anda betapa ruginya bila momentum ini berlalu begitu saja tanpa ada yang dapat kita peroleh, tanpa kita berlomba dalam mendulang pahala di malam tersebut. Karena itu dahulu Nabi SAW ketika 10 hari Ramadan tiba, beliau yasuddu mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau semalam suntuk beribadah. Bukan begadang, bukan menyeduh kopi atau yang serupa, tetapi beliau betul-betul malam tersebut diisi dengan berbagai macam ibadah. Qiraatul Quran, sholat malam. Karena beliau betul-betul mengharap untuk berhasil mendapatkan pahala sebanyak mungkin pada malam itu. Tahukah Anda bahwa Nabi SAW adalah orang yang telah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya. Walaupun demikian, beliau masih berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kelipat gandaan pahala di Lailatul Qadar. Dan beliau juga memotivasi kita, "Faman kana minkum mutaharriyan falyataharraha fil ashril awakhir min Ramadan." Siapapun dari kalian yang tergugah untuk mencari momentum Lailatul Qadar, hendaknya dia cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa fil witri minha, dan secara khusus pada hitungan ganjil dari 10 hari tersebut.
Ada hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Pada bilangan ganjil, pada 7 malam terakhir, fi sab'il akhir minha, pada 7 hari terakhir dari Ramadan tersebut. Banyak riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Salah satunya adalah yang menyebutkan 10 hari, salah satunya lagi menyebutkan 7 hari. Namun hitungan 10 dan 7 itu oleh Nabi dinyatakan sebagai 10 terakhir, bukan 10 dari awal. Sehingga otomatis bila Ramadan ini berumur 30 hari, maka hitungan 10 itu mudah. Yaitu dari malam 21, malam 22 hingga malam 30. Tetapi kalau ternyata Ramadan hanya berumur 29 hari, tentu 10 hari itu bukan diawali dari malam 21, tetapi diawali dari diawali dari malam 20. Kenapa? Karena Nabi mengatakan 10 hari terakhir. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk hanya bersemangat pada hitungan ganjil, yaitu malam 21, malam 20. Karena bisa jadi hitungan kita itu salah prediksi. Ternyata Ramadan hanya berumur 29 hari. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan keutamaan di Lailatul Qadar adalah memanfaatkan setiap malam di malam-malam yang tersisa dari Ramadan ini untuk beramal dan beribadah semaksimal yang bisa kita lakukan. Sisihkan sejenak aktivitas dunia kita. Sisihkan sejenak berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk hal-hal tersebut. Berdagang, berbelanja, atau mungkin cuma sekedar bercengkrama dengan keluarga. Tapi sebisa mungkin malam-malam ini adalah Anda memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Barangkali Anda berkesempatan mendapatkan malam tersebut di saat Anda betul-betul sedang khusyuk, sedang bersungguh-sungguh dalam bermunajah, mengetuk pintu Allah. Rasulullah SAW telah memberikan satu kabar gembira, membocorkan sedikit dari keutamaan yang akan Anda dapat bila Anda betul-betul mengoptimalkan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang pada Lailatul Qadar dia mendirikan salat, menunaikan ibadah kepada Allah dengan motivasi iman dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa Anda yang telah lalu. Subhanallah. Coba Anda bandingkan apa yang akan Anda dapat ketika Anda beribadah di Lailatul Qadar dengan apa yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu diampuni, dan Anda berpeluang mendapatkan hal yang sama. Seluruh dosa-dosa Anda diampuni. Kapan? Bila Anda mendapatkan taufik dari Allah di malam Lailatul Qadar, Anda betul-betul sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermunajah kepadanya di Lailatul Qadar ini. Wallahu taala alam. Baik. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan kepada Mas Febri di Riau untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhol. Oke, begini Ustadz. Ya. Saya bekerja di salah satu vendor bank konvensional. Itu bertugas mengantarkan uang kas dari satu bank konvensional ke bank konvensional yang lain. Saya tugasnya hanya sebagai kurir ini, mengantarkan dan uang kas dari bank tersebut ke bank yang lain. Baik. Itu hukumnya kayak gimana, Ustaz? Baik. Sudah cukup Mas Febri? Saya bekerja sebagai adminnya sih, begitu. Oke. Sudah cukupkah? Cukup ya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Mas Febri di Riau. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam prinsip Islam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
para ulama telah sepakat bahwa badan usaha yang bernama bank atau yang sejenis yang memang aktivitas utamanya itu betul-betul bersinggungan, bukan sekedar bersinggungan, betul-betul dalam hal hutang mengutangkan yang berbunga, hutang dan mengutangkan dengan bunga, dan itu adalah haram hukumnya. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa segala pembiayaan hutang piutang yang ada di lembaga keuangan konvensional itu semuanya berbau riba. Karena itu saya sarankan kepada Mas Febri untuk mulai merencanakan mencari pekerjaan lain yang bebas dari riba, tidak bersinggungan dengan praktek-praktek riba ya. Apalagi kalau Mas Febri bisa kemudian mencari atau berwirausaha mandiri sehingga lebih bisa mengkondisikan kegiatan usahanya agar betul-betul steril, jauh dari praktek-praktek haram dan sejalan dengan idealisme kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah SWT memudahkan bagi Mas Febri untuk menemukan solusi bagi pekerjaan yang lebih halal. Ya Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita merespon kembali telepon dari penanya, ini ada pertanyaan dari Saudara SF Merlong di Jambi. Saudara SF Merlong di Jambi bertanya, saya punya usaha toko pupuk tani dan perkebunan sawit. Apakah ada zakatnya? Kedua usaha tersebut mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah. Untuk usaha yang pertama, jual beli pupuk, maka para ulama telah berfatwa zakat perdagangan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga Anda harus menghitung, memvaluasi barang dagangan Anda. Ya, saya ulang, Anda harus memvaluasi, menghitung nilai barang yang Anda jual belikan. Adapun toko, kendaraan, alat dan yang sejenisnya itu tidak termasuk yang dizakati. Yang Anda zakati adalah barang yang Anda perdagangkan. Anda nilai berapa nilai jualnya. Kalau Anda jual semuanya, kira-kira Anda akan mendapatkan berapa uang, kemudian kalikan dengan 2,5%, hasilnya itu adalah zakat yang harus Anda tunaikan. Adapun untuk kebun sawit dan yang sejenis, maka yang wajib Anda zakat adalah hasil panennya. Kalau hasil panennya telah Anda jual dan kemudian hasil penjualannya itu tersimpan selama 1 tahun dan mencapai haul, maka wajib dizakati. Kalau ternyata belum mencapai nisab, maka Anda gabungkan dengan harta perdagangan Anda dan semuanya kemudian Anda kalikan dengan 2,5% dan hasilnya itulah zakat yang harus Anda tunaikan. Wallahu ta'ala. Baik, sudah ada telepon yang masuk dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kami persilakan. Silakan Ibu Yanti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bagaimana hukumnya menerima zakat fitrah dalam bentuk uang Ustaz? Baik. Boleh dua Ustaz? Ya, silakan Ibu. Yang satu lagi, bolehkah bersalaman di balik hijab, terutama untuk para kerabat? Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah berbeda pendapat apakah zakat fitrah boleh ditunaikan dalam bentuk uang. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, sedangkan mayoritas ulama mengatakan tidak. Harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun karena yang ditanyakan adalah dari sisi penerima, maka penerima tidak ada opsi. Apapun yang diberikan kepadanya silahkan untuk diterima, tidak masalah. Tapi kalau yang ditanyakan itu adalah memberi, maka lebih baik Anda menyalurkannya dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Untuk pertanyaan yang kedua, berjabatan tangan di balik hijab, maka ini termasuk hal yang tidak dibenarkan walaupun dia itu kerabat, selama dia bukan mahram. Ya, kalau dia mahram bapak, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman, maka boleh berjabatan tangan langsung karena mereka mahram sehingga tidak masalah bersentuhan. Tapi bila yang berjabatan tangan itu bukan mahram, maka tidak boleh kita berjabatan tangan baik dengan kaos tangan, beralaskan sarung tangan atau yang jenis,
tidak boleh berjabat tangan. Anda harus berani mengatakan dengan jujur bahwa maaf saya tidak berjabat tangan tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kami persilakan kepada Om Yodi untuk mengajukan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya. Yang pertama itu Ustaz, Ya. cicil emas, investasi emas di salah satu bank syariah. Karena Beli dengan cara cicilan Ibu ya. ya nyicil emas di salah satu bank syariah. Ada simulasi angsuran yang diberikan per bulan, pembiayaan dan harganya. Itu Ya. Ustaz, apakah boleh? Ya. Terus selanjutnya Ustaz, Silakan. baik Janati ya Ustaz. Ya. Begini, bila kita mau rujuk setelah kita cerai di pengadilan agama, kita mau rujuk, apa syaratnya? Karena buku nikah dipegang oleh pamannya, pegang akte nikah. Ya. Nah, terus Ustaz, bagaimana caranya? Bagaimana jika seorang suami ketika emosi sering menyakiti pasangannya ataupun anak-anaknya secara verbal? Perkataannya sangat menyakitkan. Tapi di sisi lain, anak dan pasangannya diwajibkan untuk menghormati dan patuh terhadap beliau, meski lisannya begitu kotor. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Karena terus rasa hormat dan patuh itu dilaksanakan secara terpaksa. Apakah anak dan istrinya berdosa? Ya. Ya, sudah itu aja. Baik Ibu. Jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, cicilan emas. Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli emas dengan emas atau dengan perak atau dengan alat transaksi yang ada zaman sekarang yaitu uang, itu harus dilakukan secara tunai, tidak boleh dilakukan secara non tunai, baik dalam sekali pembayaran ataupun dalam termin tertentu pembayarannya. Kenapa? Karena ini merupakan ketetapan hukum riba barter, riba jual beli. Kalau yang Anda perjualbelikan itu adalah alat transaksi dan standar nilai dibarterkan dengan hal yang sama fungsinya, maka harus memenuhi kriteria tunai walaupun jenisnya berbeda. Jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan emas, emas dengan uang, uang dengan perak misalnya, itu semua adalah jual beli standar nilai dan alat transaksi. Maka pembayarannya atau pembeliannya dan jual belinya harus tunai, ini emasnya dan ini uangnya. Sehingga ketika dicicil maka ini adalah riba dan itu haram hukumnya. Adapun anggapan bahwa emas dan perak tidak lagi menjadi standar nilai zaman ini, maka ini anggapan yang tidak tepat. Anggapan yang tidak tepat. Kenapa? Karena hukum riba pada emas dan perak itu adalah hukum yang ketetapannya telah ditegaskan dalam hadis alias mansus. Sehingga hukum yang mansus tidak bisa dianulir hanya gara-gara perubahan budaya, perubahan perilaku manusia. Sehingga para ulama telah bersepakat jual beli emas dengan perak, emas dengan emas harus dilakukan secara tunai, walaupun saat ini banyak yang tidak lagi menggunakan emas sebagai alat transaksi, tetapi fungsi emas dan perak sebagai standar nilai itu masih berlaku. Sehingga hari ini pun dalam rumus ekonomi, praktek ekonomi dunia, berbagai negara bahkan seluruh negara menjadikan emas sebagai alat untuk menyimpan kekayaannya. Ya, simpanan kekayaan negara itu diwujudkan dalam bentuk emas, dan ini masih menjadi satu konsensus kesepakatan semua negara. Negara-negara yang memiliki simpanan emas dalam jumlah besar, ekonominya lebih stabil dibanding negara-negara yang simpanan emasnya sangat kecil atau minim. Ini sebagai bukti bahwa emas tetap saja menjadi standar nilai di perekonomian saat ini. Sehingga Anda tidak boleh menjual belikan emas dengan emas atau dengan perak atau dengan mata uang secara non tunai. Dan yang kedua, tata cara rujuk dalam syariat maka tetap sama. Selama istri masih di masa-masa iddah, maka suami cukup menyatakan saya rujuk istri saya atau saya kembali kepada istri saya, dan itu dinyatakan di hadapan dua orang saksi.
Adapun rujuk secara peradilan, maka memang harus datang ke pengadilan untuk mencabut dokumen perceraian tersebut. Ya. Sehingga di sini ada dua hukum positif, maka itu harus mengikuti prosedur yang berlaku di pengadilan agama. Tetapi dalam hukum syariat, hukum sah tidak sahnya rujuk, maka tidak harus di depan hakim. Selama sudah menyatakan saya rujuk di hadapan dua orang saksi, maka secara sah, secara syariat, dia telah kembali kepada istrinya atau rujuk kepada istrinya. Allah Ta'ala. Untuk pertanyaan ketiga, ketika ada seorang suami yang emosional, suka menyakiti, memukul dan memaki istri dan anaknya, namun di sisi yang sama sang suami mengharuskan mereka untuk tunduk dan patuh serta hormat. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kepatuhan, menghormati suami itu suatu kewajiban yang berdiri sendiri. Sedangkan kewajiban suami untuk menyayangi, melindungi, mendidik itu adalah kewajiban yang berbeda lagi. Sehingga kalau suami berdosa dengan tidak menyayangi, tidak memberikan keteladanan yang baik, itu bukan alasan bagi anak dan istri untuk kemudian tidak hormat, tidak patuh kepadanya. Biarlah dia yang menanggung dosa. Namun ingat bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan dosa. Kesalahan tidak bisa diobati dengan kesalahan. Kesalahan serta dosa hanya bisa diobati dengan kebaikan. Idfa billatihi ahsan. Balaslah kejahatan orang itu dengan cara-cara yang baik. Sebagian ulama kemudian Allah menyatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga suatu saat nanti orang yang semula membencimu, menyakitimu, dia akan segera berubah menjadi orang yang menyayangimu dan sangat setia. Sebagian ulama mengatakan innaka ma jazaita man asa'ta ilaih bimithli an tuhsin ilaih. Tidak ada balasan yang lebih menyakitkan, lebih keras kepada orang yang menyakitimu dibanding dengan cara engkau membalas dia dengan kebaikan. Karena itu membuktikan bahwa Anda menang. Anda berada di atas dia. Anda lebih mulia dibanding dia ketika Anda tetap bisa bersabar dan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Assalamualaikum Bapak Hanif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya masalah zakat fitrah ya Pak ya? Ya, silakan. Itu kan lebih afdolnya kan H-2 atau H-1 gitu ya Ya. Pak ya. Itu kalau saya kan tinggal di Bekasi itu kalau mau pulang kampung H-5 misalkan gitu ya. Ya. Kita lebih afdolnya zakatnya di rumahan atau di Bekasi atau di kampung. Baik Bapak. Satu lagi Pak, Silakan. masalah jual beli emas. Ya. Misalkan saya punya teman jual emas gitu ya Pak ya. Ya. Kita transaksinya via WA. Lah via WA, udah deal, kita ketemunya, kita bayarnya via transfer. Tapi ntar ketemunya di perusahaan gitu. Itu gimana? Ya. Baik, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, Pak. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Hanif di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, zakat fitrah ataupun zakat mal lebih utama kita tunaikan di mana kita berada, di tempat kita tinggal. Sehingga untuk solusinya Anda bisa menitipkan kepada tetangga, kepada takmir masjid atau kepada panitia untuk disalurkan pada waktu yang tepat, yaitu pada malam Id, ya. Sehingga tidak masalah, masih mudah untuk ditunaikan. Apalagi kalau sekarang panitia zakat fitrah itu seringkali juga memiliki rekening khusus yang Anda bisa transfer pada hari yang sama dan kemudian penyalurannya dikeluarkan pada waktu yang sesuai dengan tuntunan syariat. Namun kalau Anda akhirnya juga menyalurkan zakat itu di kampung halaman Anda, maka juga tidak masalah, tetap sah saja. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika Anda berjual beli emas, syarat berjual beli emas dengan uang itu harus tunai. Sehingga kalau Anda transfer di pagi hari, padahal Anda berjauhan, maka idealnya Anda menunda transaksinya ketika sampai di kantor. Sama-sama di tempat parkiran atau mungkin di lobi tempat kantor Anda kemudian melakukan transaksi, Anda terima uang emasnya dan kemudian Anda transfer melalui mobile banking atau internet banking. Zaman ini alhamdulillah semuanya begitu mudah. Namun ketika Anda transaksinya di rumah, masing-masing di rumah, kemudian serah terimanya baru di kantor, maka ini belum memenuhi kriteria tunai ya, dan itu tentu terlarang secara aturan syariat. Wallahu ta'ala alam.
Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, saya merespon pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi dari Bapak Syamsul Bahri di Kabupaten Bekasi. Apakah guru ngaji bisa disebut sebagai fisabilillah sehingga dia mendapatkan pembagian dari zakat fitrah? Baik, barakallahu fiikum wa atabakumullah kepada Bapak Syamsul Bahri. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila guru ngaji tersebut memenuhi kriteria fakir dan miskin, maka selesai masalahnya, dia berhak. Tetapi bila tidak memenuhi kriteria fakir miskin, ya, namun Anda ingin menyalurkannya kepada guru ngaji tersebut, karena tidak semua guru ngaji itu fakir atau miskin. Bisa jadi guru ngaji itu memiliki usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika Anda ingin menyalurkan kepadanya, sedangkan dia tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau kriteria terlilit hutang, maka apakah aktivitas dia sebagai guru ngaji bukan aktivitas sambilan ya, tapi betul-betul dia all out menjadi guru ngaji, penceramah, pendakwah, apakah dia memenuhi kriteria fisabilillah? Ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan fisabilillah itu memiliki arti yang sangat luas, sehingga apapun aktivitas yang bermuara pada tegaknya agama Allah, tersampaikannya ajaran Islam kepada masyarakat luas, tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, maka semua itu masuk kategori fisabilillah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapapun yang berjuang, berperang untuk menegakkan, untuk menjadikan kalimatullah, agama Allah itu yang tinggi atau mulia atau tegak, maka berarti dia itu masuk kategori fisabilillah. Sehingga arti fisabilillah itu adalah menegakkan agama Allah, menjadikan agama Allah itu jaya. Ya, maka seperti ini masuk kategori fisabilillah. Sehingga pendapat ini secara tinjauan dalil cukup kuat. Maka tidak masalah bila Anda kemudian menyalurkan zakat Anda kepada guru ngaji yang memang dia betul-betul konsen untuk mengajarkan Islam, mengajarkan ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Hamzah. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Ini saya ada pertanyaan masalah pembayaran zakat. Siap, silakan Bapak. Karena di sini pemahaman para masyarakat itu apakah pembayaran zakat ini bolehkah langsung sama orang yang menerima? Ya. Kan biasanya diatur oleh pemerintah itu ada orang-orang tertentu yang mengambilnya memungut ini zakat, tapi ini masyarakat itu lebih baik langsung kepada yang wajib menerima. Baik Bapak. Apakah boleh seperti itu? Baik. Sudah cukup Bapak? Iya cukup. Baik. Barakallahu fiikum wa atabakumullah kepada Bapak Hamzah di Sulawesi Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, kalau Anda menyalurkan zakat Anda secara langsung, maka itu lebih baik. Terlebih bila di daerah kita penyaluran zakat melalui amil zakat atau kepanitiaan itu belum rapi, sehingga belum memenuhi, belum sesuai dengan kriteria seutuhnya. Masih banyak misalnya zakat fitrah justru malah disalurkan untuk masjid, untuk bangunan masjid, sehingga fakir miskinnya hanya mendapatkan sedikit. Tentu ini kurang memenuhi tujuan substansi dari disyariatkannya zakat fitrah. Karena Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang fungsi zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan lahwi rafath, perbuatan sia-sia dan yang berbau menyalurkan hawa nafsu, ya, perbuatan berhubungan badan atau yang berhubungan dengannya atau berkaitan dengannya, atau perbuatan sia-sia ya. Nah, dan tujuannya juga untuk memberi santunan makan dan minuman kepada fakir miskin. Ini tujuan utama dari zakat fitrah. Sehingga kalau kemudian mayoritas zakat itu justru malah dialokasikan untuk bangunan masjid, untuk uang kas masjid atau yang sejenis, maka ini berarti ini kurang sesuai dengan tujuan utama syariat zakat fitrah. Akan lebih baik bila Anda menyalurkannya dengan
sendiri atau menyalurkannya langsung kepada yang betul-betul berhak menerima di kanan kiri Anda. Wallahu taala alam. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, saya akan merespon pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi. Pertanyaan dari Ibu Hida di Sumatera Barat, tepatnya di Tanah Datar. Saya disarankan oleh orang tua untuk memberikan zakat mal kepada kakak-kakak saya, di mana kakak saya berhutang. Hutangnya untuk pembangunan rumah serta modal usaha. Punya kendaraan pribadi. Apakah dibolehkan, Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Hilda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Al-Quran yang dikatakan gharim, berhak menerima Al-Quran itu, menerima zakat itu adalah orang yang terlilit hutang, bukan sekedar punya hutang. Terlilit hutang itu artinya apa? Artinya dia tidak punya aset, tidak punya penghasilan yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Nah, kalau untuk bangun rumah, untuk usaha, maka berarti dia punya aset, punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Maka tidak berhak, tidak memenuhi kriteria yang berhak menerima zakat, karena al-gharim itu betul-betul orang yang tidak lagi memiliki kemampuan membayar hutangnya. Adapun dia yang masih proaktif melakukan cicilan pembayaran, punya penghasilan yang cukup dari potong gaji, atau penghasilannya itu masih cukup untuk kebutuhan hidupnya dan juga bayar cicilan hutang, maka itu tidak dikategorikan sebagai gharim. Maka dia tidak berhak menerima zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Amin Nur Faris di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang. Bertanya, di sini saya sebagai karyawan toko, saya usaha kredit. Ada orang yang mau kredit barang. Saya bilang bisa, barang ini bisa, biasanya dijual dengan harga. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita merespon terlebih dahulu pertanyaan yang melalui jalur telepon. Halo, Assalamualaikum kepada Pak Alfi. Ya Pak. Ya, silakan Bapak. Mau tanya Pak, kalau zakat mal kan kita ada rumah yang kita tinggalin. Ya. Nah, setelah itu kan misalnya ada rumah yang nggak kita tinggalin, yang kedua atau ketiga gitu ya. Ya. Nah itu saya masih bingung itu kalau zakat malnya itu kena atau gimana itu? Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Cukup Pak. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Pak Alfi dan juga kepada seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu, rumah lebih dari satu, tanah yang juga mungkin ada di berbagai kota bahkan, maka selama itu bukan untuk diperdagangkan, hanya sekedar untuk dimiliki. Nanti mungkin akan diberikan kepada anaknya, nanti kemudian akan disewakan, maka itu tidak wajib dizakati. Karena rumah, tanah, dan juga kendaraan atau yang sejenis, itu tidak termasuk harta zakat ya, harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati itu emas, perak ataupun mata uang yang ada saat ini. Yang kedua adalah hewan ternak, sapi, kambing, domba, kerbau ataupun onta. Yang ketiga adalah hasil pertanian dari makanan pokok, beras, gandum, jagung, kurma dan yang sejenis. Dan yang keempat adalah harta perdagangan. Itu harta yang memang Anda beli untuk dijual kembali dan kemudian beli lagi dan kemudian dijual kembali. Adapun sekedar harta yang Anda miliki, Anda seperti dalam bahasa masyarakat umum, dijadikan sebagai tabungan, investasi, kalau suatu saat nanti butuh maka akan dijual, atau daripada uangnya kemudian nanti terbelanjakan habis untuk jajan, untuk wisata atau hal yang kurang urgent, kemudian Anda sisihkan untuk beli tanah atau beli rumah, sehingga suatu saat nanti kalau memang ada kebutuhan mendesak Anda bisa jual. Maka ini tidak termasuk perdagangan, karena namanya perdagangan itu bukan menjual karena ada kebutuhan, tapi menjual karena memang ada kesempatan menjual. Tapi orang yang memiliki untuk misalnya dijadikan investasi masa depan, dalam arti kalau nanti anaknya menikah dia akan bangunkan rumah di situ, atau kalau ada kebutuhan yang nominalnya besar dia akan jual, ini bukan perdagangan namanya. Ini hanya sekedar memiliki, karena semua orang yang punya aset, kalau dia berada dalam kondisi mendesak atau terdesak, dia akan menjual asetnya, sampai pun rumah hunian yang dia huni pun bisa jadi akan dia jual. Tapi itu tidak menjadikannya
berstatus sebagai seorang pedagang. Wallahu taala a'lam. Saya teruskan dari pertanyaan saudara Amin Nur Faris. Ada orang mau kredit barang, saya bilang bisa, barang ini biasanya saya jual dengan harga misal 1.500.000. Kalau mau kredit saya belikan dulu barangnya dan saya kreditkan 2 juta sekian dalam sekian waktu. Yang jadi pertanyaan saya, konsumen kan tahu harga cashnya 1.500.000, tapi saya beli ke bos saya dengan harga misal 1.200.000. Apakah diperbolehkan seperti ini? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Amin Nur Faris. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau praktiknya seperti yang Anda jelaskan, bahwa Anda telah bersepakat untuk menjual dengan harga tertentu, dengan pembayaran dicicil sekian bulan, di saat Anda belum memiliki barang, maka Anda tidak boleh menjualnya. Karena berarti Anda menjual barang yang belum Anda miliki, dan pembeli melakukan pembayaran dengan cara terutang. Sehingga barang terutang, saat Anda bersepakat itu, barang dalam kondisi masih terutang, belum bisa Anda serahkan karena memang belum jadi milik Anda, dan pembeli pun juga dalam kondisi berhutang pembayaran. Ini yang disebut dengan bai'ul kali bil kali. Jual beli barang terutang dengan pembayaran terutang pula, dan itu sepakat para ulama itu jual beli yang haram. Kalau memang Anda berniat untuk berwirausaha, Anda terlebih dahulu membeli barang itu dari bos Anda. Kalau sudah Anda beli, baru Anda jual kepada orang lain. Namun dengan catatan Anda tidak boleh menjual di toko tersebut. Anda bawa barang tersebut keluar dari toko, entah itu di trotoar, di depan toko, di jalan. Kemudian Anda transaksi dengan dia di luar toko Anda. Adapun ketika Anda masih berada di toko itu, barang juga masih di toko itu, kemudian Anda jual kepada dia dengan cara tunai ataupun dengan cara dicicil, maka berarti Anda mendapatkan keuntungan dengan praktek semacam itu, mendapat keuntungan dari barang yang belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Karena selama barang masih di toko, maka itu akan menjadi tanggung jawab pemilik toko. Padahal Nabi SAW telah mengharamkan atau melarang kita, Nabi SAW antuba'as silah itu tubta' hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim. Nabi melarang para pedagang menjual barang yang sudah mereka beli di tempat pembeliannya, sampai barang tersebut dipindahkan ke tempat lain. Agar apa? Agar masing-masing dari penjual pertama telah terlepas dari tanggung jawab atas barang tersebut, dan kemudian Anda sebagai pedagang kedua, penjual kedua, juga dalam kondisi siap menanggung resiko barang tersebut seutuhnya. Hingga ketika Anda mendapatkan profit, keuntungan atau margin, Anda mendapatkan keuntungan dari jual beli barang yang betul-betul telah menjadi tanggung jawab Anda. Karena kalau Anda jual tetap di toko, maka itu masih serupa dengan Anda menghutangi uang kepada dia senilai 1.500.000, kemudian Anda minta kembalian berapa? Kembalian 2 juta, dan ini adalah riba. Itu adalah riba, ya. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Nilda Harun di DKI Jakarta. Baik, telah ada telepon yang masuk, kita respon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Gini, Ustaz, sebelum kita lagi kajian sunnah, ya, Anda itu menabung ke salah satu bank konvensional. Ya. Terus setelah mendengar kajian sunnah, terus Anda beralih ke emas itu, Ustaz. Ya. Terus cara pembelinya itu, Ustaz, saya beli itu melalui via telepon gitu aja, gitu. Karena kondisi saya tidak memungkinkan berjalan gitu, Ustaz. Ya. Terus saya melalui telepon, kemudian setelah misalnya udah deal, udah beli itu, terus orang yang pihak toko tuh nanti ke rumah menjemput uangnya. Terus barangnya ini, emas ini saya titipkan di kedai itu gitu, di toko. Terus karena takut di rumah ini nanti hilang gimana, Ustaz, gitu. Nah, saya titipkan emas itu di toko itu. Nah, dan gitu juga nanti kalau misalnya saya ingin menjualnya lagi, saya via telepon itu juga, Ustaz, gitu. Nah, nanti saya ingin menjual di telepon toko itu, nah, terus nanti uangnya diantar ke rumah gitu, Ustaz. Gitu. Yeah. Jadi itu gimana tuh, Ustaz?
Ya. Untuk fisik emasnya ada ya? Apa, Ustaz? Fisik emasnya ada? Maaf, saya tidak dengar. Fisik emasnya ada di toko tersebut? Ada, Ustaz. Jadi bukan sekedar data ya, betul-betul emasnya ada? Ada, maksudnya ada, berarti ke saya nanti dikasihnya surat gitu, Ustaz. Misalnya beli gitu, dikasihnya surat gitu. Baik. Nanti setelah saya menjualnya lagi, nanti surat itu dikasih ke saya lagi setelah dikurangi ya si surat itu, Ustaz, gitu. Baik. Sudah cukup, Ibu? Mana tuh, Ustaz? Iya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah kepada Ibu yang bertanya dari Bukit Tinggi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jual beli emas atau emas yang diperjualbelikan pada hari ini itu ada dua model. Emas yang memiliki nomor seri seperti yang diterbitkan oleh Antam atau yang lainnya. Setiap fisik emas itu memiliki nomor seri yang berbeda. Dan nomor seri itu diakui secara hukum dan dapat digugat kalau ternyata terjadi pemalsuan ataupun penipuan. Karena nomor seri itu betul-betul nomor yang resmi, memiliki atau memiliki kekuatan hukum untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melakukan gugatan di pengadilan. Bila yang diperjualbelikan adalah emas batangan yang bernomor seri semacam ini, dan kemudian betul-betul emasnya sudah ada, maka tidak masalah kalau Anda membelinya by phone, pembayarannya misalnya transfer dengan mobile banking atau net banking, kemudian serah terima uang emasnya itu di kemudian hari, atau bahkan emasnya tetap dititipkan di penjual. Karena dengan Anda mendapatkan nomor seri ini, yang itu tidak ada duanya di dunia, itu sudah dianggap sebagai al-qabdul hukmi, sudah dianggap Anda menerima emasnya. Karena nomor seri itu secara hukum tidak mungkin disematkan pada emas lain atau diberikan kepada orang lain. Ya. Namun kalau yang Anda beli itu emas yang tidak bernomor seri, dia hanya sekedar perhiasan ataupun batangan yang tidak memiliki nomor seri resmi dari badan usaha yang diakui oleh negara, maka Anda tidak bisa membelinya secara non-tunai seperti itu. Karena Anda tidak memiliki jaminan bahwa emas itu betul-betul ada dan milik Anda. Bisa jadi oleh toko, emasnya dijual kepada orang lain, kemudian di lain kesempatan Anda digantinya. Tentu ini tidak memenuhi kriteria tunai, padahal jual beli emas itu harus tunai. Karenanya kalau memang ingin berjual beli dengan cara yang disampaikan, belilah emas batangan yang memiliki nomor seri resmi yang diterbitkan oleh badan usaha resmi yang diakui oleh negara, sehingga nomor serinya itu memiliki kekuatan hukum dan mengikat, tidak mungkin digandakan di emas yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya merespon pertanyaan yang ada di kolom WA. Dari saudari Nilda Harun di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Apa hukumnya perusahaan memberikan parcel buat customer dan vendor? Barakallahu fiik wa athakumullah kepada saudari Nilda di Jakarta Timur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara hukum tidak masalah ketika perusahaan itu memberikan parcel kepada vendor, artinya kepada perusahaan lain, ataupun kepada supplier yang merupakan perorangan misalnya, maka itu sah-sah saja, tidak masalah, baik itu di momentum Idul Fitri, Idul Adha, atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ilham di Kabupaten Bogor. Saudara Ilham bertanya, berkaitan dengan kewajiban haji, apakah selain terus berdoa kepada Allah, kita juga harus lebih berusaha untuk mencari rezeki? Misalnya penghasilan per bulan sebagai karyawan yang bekerja 8 jam per hari, selalu habis untuk kebutuhan. Apakah sebaiknya mencari sumber rezeki tambahan di luar pekerjaan sehari-hari, atau pasrah kepada Allah dan terus berdoa agar segera bisa menunaikan ibadah haji? Barakallahu fiik wa athakumullah kepada saudara Ilham. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bila memang Anda mampu untuk mencari tambahan penghasilan agar bisa berhaji, maka itu adalah cara yang seharusnya Anda lakukan. Anda tidak cukup berdoa saja. Padahal Anda bisa dan merasa bisa untuk
mencari tambahan penghasilan dengan cara misalnya berwirausaha jual beli, atau misalnya jual beli jasa, atau menjadi mencari lembur, kerja lembur, atau yang lainnya. Intinya bagaimana Anda bisa meningkatkan income Anda untuk kemudian bisa menabung dan akhirnya nanti Anda bisa menunaikan ibadah haji. Karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hanya berdoa. Islam justru mengajarkan fabtaghu indallahi rizq fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Mintalah, carilah rezeki dari sisi Allah. Dan dalam ayat lain, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, kalau memang Anda betul-betul ingin menunaikan ibadah haji, maka bekerjalah keras. Carilah sumber penghasilan yang lain agar Anda bisa menyisihkan penghasilan dan kemudian menunaikan haji sebagaimana yang Allah perintahkan. Wallahu taala a'lam. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Hamzah. Ya, ada pertanyaan ini memperjelas ini masalah. Baik, Bapak. Amil mengumpul zakat. Misalnya beras itu dia kan diwajibkan kan beras yang harus dibayarkan. Baru di situ amil itu misalnya mengumpulkan beras itu 500 kilo. Ya. Nah, baru di situ dalam 500 kilo itu misalnya 200 kilo dia simpan untuk dirinya sendiri. Baru yang 300 kilo dia bagikan. Kira-kira hukumnya seperti apa itu? Baik, Bapak. Sudah cukup kah? Baru kedua, masalah hewan peliharaan, kira-kira dia ketentuannya itu untuk mengeluarkan zakat itu dia misalnya 5 ekor DP. Ya. Kira-kira ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya itu seperti apa, Pak? Baik. Sudah cukup, Bapak? Iya. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Bapak Hamzah di Sulawesi Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika panitia zakat fitrah yang sudah mengumpulkan beras kira-kira misalnya 500 kilo, kemudian 300 kilo didistribusikan, yang 200 kilo disisihkan untuk dibagi kepada panitia, maka ini ada satu hal yang perlu diluruskan, bahwa yang berhak menerima zakat itu bukan panitia, tetapi amil. Nah, amil itu adalah status yang tidak bisa serta-merta saya atau Anda atau siapapun secara sepihak mengatakan saya amil zakat. Tidak. Karena itu adalah jabatan. Status sebagai amil zakat itu jabatan yang harus dilegalkan. Kalau Anda menjadi amil ilegal, tidak diresmikan oleh negara, maka Anda tidak berhak menerima zakat. Anda hanya tolong-menolong saja, membantu saudara untuk menyalurkan zakatnya. Sehingga saat ini di negara kita sudah ada penertiban amil-amil yang resmi. Ada lazis yang sudah mendapatkan SK dari negara resmi, mendapatkan kuasa untuk memungut dan menyalurkan harta zakat. Mereka lah yang dikatakan amil. Adapun panitia masjid, panitia musola, takmir masjid, mereka itu tidak formal sebagai amil zakat, bukan sebagai lembaga amil zakat, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari amil zakat. Sehingga idealnya 500 kilo yang berhasil dikumpulkan itu betul-betul didistribusikan sepenuhnya kepada fakir miskin yang berhak menerima zakat. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Hamzah, hewan ternak yang wajib dizakati itu hanya dari jenis onta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Sedangkan hewan ternak berupa ayam, unggas, atau yang sejenis, maka itu tidak wajib dizakati. Kecuali bila hewan-hewan tersebut sudah dijual, kemudian dari hasil penjualannya itu didapatkan uang yang melebihi nisab, yang kemudian berlalu 1 tahun, terkumpul, tersimpan selama 1 tahun, maka barulah dizakati hasil penjualannya. Tapi kalau ternyata hasil penjualannya habis terbelanjakan, tidak lagi tersimpan, maka itu tidak wajib dizakati ya. Karena mereka tidak, atau hewan-hewan tersebut tidak dikategorikan sebagai bahimatul an'am. Yang wajib dizakati itu adalah bahimatul an'am. Ya, sapi, onta, kerbau, kambing. Itu yang wajib dizakati. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummi Aulia.
Umi Aulia dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, bertanya, uang yang disimpan di bank atau menanam saham tapi sudah mencapai haul dan nisab, apakah wajib dizakati sedangkan uang itu dikelola oleh mereka berputar setiap harinya? Baik, barakallahu fiik wa athakumullah, kepada Ummu Aulia di Sukoharjo. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama telah menegaskan bahwa siapapun yang memiliki harta melebihi batasan nisab dan telah mencapai 1 haul, maka wajib dizakati. Uang itu dia simpan di rumahnya, atau dia simpan di bank, yang kemudian oleh bank diputar, atau kemudian dihutangkan kepada orang lain. Selama statusnya dia memiliki uang, maka wajib dizakati. Adapun saham perusahaan, maka saham itu ada berbagai macam jenis. Saham yang bergerak di bidang industri, sehingga uang para pemegang saham itu sudah berubah menjadi aset, menjadi barang, bahan baku, menjadi alat industri dan lain sebagainya. Maka yang wajib dizakati adalah hasilnya. Dari industri itu kemudian mereka menjual, dari hasil penjualan industri dan juga bahan baku yang masih tersisa atau bahan jadi yang masih ada dan belum laku, itu kemudian divaluasi, dinilai berapa nilainya, kemudian hasilnya itu dikalikan 2,5%, itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun pabrik, mesin, alat-alat untuk produksi, alat-alat untuk transportasi itu tidak wajib dizakati. Kalau perusahaan bergerak di bidang jasa, maka hasil yang didapat dari pelayanan tersebut, misalnya menyewakan transportasi, misalnya bus atau kereta atau pesawat, maka yang dizakati adalah hasilnya. Adapun alat-alat untuk melayani masyarakat atau customer itu tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita respon pertanyaan dari jalur telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau saya bertanya lagi, Ustaz? Ya, silakan Ibu. Dari Bukit Tinggi. Sama enggak dosanya, Ustaz, kalau perokok dan penjual rokok? Itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah, kepada Ibu di Bukit Tinggi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Masalah menghisap rokok, maka tidak diragukan rokok itu sangat membahayakan bagi kesehatan dan juga tidak ada manfaatnya. Uang yang kita miliki dibelikan rokok kemudian dibakar, dan setelah dibakar ternyata kita rugi lagi, berupa kesehatan kita terganggu. Bahkan semua ahli medis, semua negara telah mencantumkan di kemasan rokok tersebut bahwa merokok membunuh Anda. Berbagai macam penyakit kronis sudah terbukti diawali dari rokok. Maka merokok itu perbuatan yang haram dan pelakunya dosa. Produsennya pun berdosa. Yang menjualnya juga ikut berdosa. Kenapa? Karena dia menjual belikan barang yang diharamkan. Dan dalam satu kaidah fikih, dalam kaidah fikih jual beli, suatu perdagangan itu diharamkan bila objek barang yang diperdagangkan itu haram. Ya, misalnya jual beli babi, walaupun Anda tidak makan babi, tapi Anda makan hasil penjualan babi, maka itu haram. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala bila telah mengharamkan atas suatu masyarakat untuk memakan sesuatu barang, mengkonsumsi sesuatu benda, maka Allah akan mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya. Karena itu Allah melaknati orang-orang Yahudi yang mereka diharamkan untuk makan lemak hewan, namun mereka nakal dan kemudian lemak itu dicairkan. Setelah cair baru dijual. Mereka berdalih, kami tidak menjual lemak, kami tidak makan lemak. Yang kami jual adalah minyak lemak. Maka Nabi mengatakan, la'anallahul yahud. Allah melaknati orang Yahudi. Karena mereka berkamuflase, ya, merekayasa, berusaha melanggar aturan syariat dengan cara-cara yang sederhana seperti tadi itu. Sehingga tidak diragukan menjual khamr, menjual rokok, menjual daging babi itu haram. Dan dosanya tentu karena mereka sama-sama menjadi partner, ya, maka mereka akan menanggung dosa yang sama. Wa man dalla ala huda
Siapapun yang mengajarkan suatu kebajikan, dia akan mendapatkan pahala sama seperti yang melakukannya. Demikian sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, siapa yang menyeru kepada kesesatan, perbuatan dosa, maka dia akan menanggung dosa seperti yang ditanggung oleh pelaku dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan dari Ibu di Bukit Tinggi tadi mengakhiri perjumpaan kita. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.